Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana kisah, hati, dan pelajaran hidup saling bertemu. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga yang sedang lelah diberi tenang, yang sedang kecewa diberi harap, dan yang sedang bertahan diberi kekuatan. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komentar hangatmu. Karena dari sinilah cerita yang menyentuh akan terus hidup. Pekan kedua setelah Lebaran, di sebuah rumah sederhana, 2 lantai di pinggiran kota Gresik, udara masih menyisakan lembab tanah yang habis diguyur hujan kemarin sore. Di lantai atas, kamar Syifa dibiarkan tertutup rapat sejak pagi, sementara suara alat salat dilipat dan piring-piring dibersihkan dari dapur. Sudah 2 minggu sejak akad nikah itu digelar, tanpa pesta, tanpa keramaian. Hanya disaksikan beberapa kerabat dekat dan jamaah masjid yang mengenal baik Pak Yasir. Syifa tidak hadir. Ia mengurung diri di kamar, menolak keluar, menolak menyambut siapapun, termasuk wanita bernama Halimah yang kini tinggal di rumah mereka. Halaman depan rumah tampak bersih, tak mencerminkan ada badai kecil yang dayam-dayam tumbuh di dalamnya. Halimah membereskan spray di ruang tamu, menyapu debu yang sebenarnya tak ada. Sementara itu di lantai atas, Syifa duduk di sudut ranjang, menatap kosong ke jendela. Ayah tak sempat pamit, tahu-tahu sudah menikah. Dan sekarang, dia pulang dengan perempuan asing. Gumam Syifa, pelan tapi penuh geram. Ia memandang rak buku di pojok kamar. Beberapa benda milik almarhumah ibunya sudah tak ada di tempatnya. Bahkan mukena yang dulu selalu dilipat rapi di meja, kini diganti yang baru. Siang itu, Pak Yasir mengetuk pintu kamar. Syifa, turun sebentar. Bapak mau kenalin Ibu Halimah. Dia masak kesukaan kamu, sayur asam sama tempe goreng, ajaknya dengan nada lembut. Syifa diam, tidak menjawab, hanya menatap pintu dengan pandangan dingin. Suara langkah kaki ayahnya menjauh, disusul bunyi sendok yang sengaja ditaruh pelan di meja makan bawah. Saat waktu salat asar tiba, Halimah terdengar melantunkan ayat pendek dari ruang tengah. Suaranya lirih, tak memaksa, tapi bagi Syifa, suara itu cukup membuat dadanya panas. Setelah salat, Halimah mencoba naik ke atas, membawa segelas teh hangat ke kamar Syifa. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu, suara kunci berputar terdengar. Jelas, pintu dikunci dari dalam. Halimah terdiam, tangannya masih memegang gelas. Ia letakkan teh itu di lantai, tepat di depan pintu, lalu turun tanpa sepatah kata. Malam harinya, hujan turun pelan. Suara air menetes dari talang terdengar jelas. Di ruang tamu, Pak Yasir masih di masjid. Halimah duduk sendiri, melipat pakaian sambil sesekali melirik pintu kamar Syifa yang tetap tertutup. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Halimah mengambil bantal dan selimut tipis. Ia tidak tahu Syifa mengintip dari balik ventilasi tangga. Ia melihat ibu tirinya itu berbaring di lantai ruang tamu, tanpa kasur, tanpa keluhan, pura-pura tabah. Desis Syifa, tapi ada getaran kecil di suaranya sendiri. Ia berbalik, masuk kamar lagi, tapi tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit, mencoba memejam, tapi bayangan Halimah yang tidur di lantai terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Syifa bangun dengan mata sembab. Ia turun ke bawah untuk mengambil air minum. Halimah sedang membersihkan lantai dapur. "Selamat pagi, Syifa," sapa Halimah pelan. Syifa tidak menjawab. Ia membuka kulkas, mengambil air, dan menutupnya tanpa menatap wanita itu. Lalu berbalik dan berjalan menuju tangga. "Kalau kamu mau sarapan, ibu masak nasi goreng. Nasinya yang kamu beli kemarin, ibu tahu kamu suka pedas. Jadi ibu tambahin cabai rawit sedikit." Syifa berhenti sejenak di tangga, tapi tidak menoleh. Ia naik ke atas, membanting pintu kamarnya dengan keras. Di lantai bawah, Halimah menghela napas panjang. Ia menghapus pelan air matanya, lalu kembali duduk di dapur yang kini terasa semakin dingin. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu. Pak Yasir pulang malam, langsung menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Ia pikir semuanya akan membaik dengan waktu. Tapi di dalam kamar, Syifa memandangi foto ibunya yang masih tergantung di dinding. "Ibu, dia bukan kamu. Dia nggak pantas gantiin kamu." Malam semakin larut. Di lantai bawah, Halimah kembali tidur di lantai dengan selimut tipis. Tak ada kasur yang tersedia. Ia tak meminta, ia hanya menerima. Syifa membuka pintu kamarnya. Diam-diam, ia menatap ke bawah dari atas tangga. Melihat wanita itu tertidur dengan tubuh meringkuk.
Tidak ada yang tahu perasaan Syifa saat itu. Marah, sedih, benci, tapi juga takut. Ia membenci Halimah karena merasa wanita itu telah menggantikan ibunya. Tapi ia juga takut akan kehilangan satu-satunya orang yang masih ia tunggu. Ayahnya, Pak Yasir, tak kunjung bicara dari hati ke hati. Ia seperti menyerahkan semuanya pada waktu. Tapi waktu tidak menghapus luka, hanya menumpuknya lebih dalam. Syifa menutup pintu perlahan. Suara hujan turun lagi malam itu. Lebih deras dari kemarin, tapi tak bisa lebih deras dari yang disimpan di hati Syifa malam itu. Ia duduk memeluk lutut di atas tempat tidur, matanya merah, dan dadanya sesak. Di luar, semuanya tampak tenang. Tapi, di dalam rumah itu, ada rasa yang belum selesai. Ada jarak yang makin membeku, dan ada suara yang tidak pernah keluar. Hujan tadi malam belum sepenuhnya reda. Sisa gerimis masih membasahi genteng saat Syifa membuka sedikit jendela kamarnya. Bau tanah basah menyusup masuk, bercampur dengan aroma nasi goreng yang kini sudah dingin di meja bawah. Jealous Day yang kemarin malam diletakkan di depan kamarnya belum dipindah. Masih ada setengah isi yang mengering di dalamnya. Semuanya dibiarkan tetap seperti itu. Syifa tak ingin menyentuh apapun yang disentuh oleh Halimah. Di lantai bawah, Halimah duduk memandangi setumpuk pakaian yang belum disetrika. Tubuhnya bersandar lemas di dinding dapur, matanya sembab meski wajahnya tetap pasrah. Ia mencoba tersenyum saat mendengar langkah Syifa dari tangga, meski yang turun hanya langkah cepat. Tanpa sapa, "Piring kamu belum disentuh, Nak," ucap Halimah pelan. Syifa mengambil gelas kosong, mengisi air dari dispenser, lalu berjalan pergi tanpa memberi satu kata. Pandangannya tetap dingin, tajam, dan tajam itu membuat Halimah kembali menunduk. Sejak Pak Yasir kembali berangkat berdakwah 3 hari lalu, suasana rumah makin sunyi. Tak ada suara laki-laki, tak ada panggilan lembut "Nak" yang dulu sering membuat Syifa setidaknya turun makan. Kini hanya 2 perempuan dalam satu atap. Satu memendam luka, satu lagi menebar duri. Siangnya, Halimah mencuci pakaian. Ia menyisir rambut panjangnya yang mulai beruban, lalu menggulungnya dengan tangan basah. Baju daster yang ia pakai menempel tipis di tubuh karena keringat, membuat lekuk tubuhnya samar terlihat. Syifa melihat itu sekilas dari balik tangga. Aik menyipitkan mata, lalu menunduk cepat. Ada rasa tak nyaman yang muncul, entah dari mana. Ia kembali ke dapur beberapa jam kemudian, berpura-pura haus. Tapi matanya tak sengaja kembali menangkap punggung Halimah, yang sedikit terbuka karena kancing. Belakang bajunya lepas. Menjijikkan, gumam Syifa pelan. Tapi pipinya memanas. Ia membanting gelas ke tempat cuci dan berjalan pergi. Tapi suara di kepalanya tak bisa diam. Halimah terlalu tenang, terlalu menyerah. Malam hari, Halimah mengetuk pintu kamar Syifa dengan lembut. "Maaf Kak, tadi ibu bersihkan rak buku kamu, ada foto ibumu jatuh. Ibu udah balikin ke tempatnya." Syifa membuka pintu secepat kilat. Matanya merah, dan suaranya meninggi. "Siapa suruh sentuh rakku? Siapa suruh kamu masuk kamar aku?" Halimah mundur, tangannya terangkat. "Ibu, maaf, ibu cuma keluar." "Kamu itu siapa di rumah ini? Kamu pikir bisa gantiin ibu?" Halimah tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan kembali ke dapur. Syifa menutup pintu dengan keras. Di balik pintu, ia menangis pelan, tapi menahan suara. Ia tak ingin Halimah tahu. Keesokan paginya, Syifa menyembunyikan lauk yang disiapkan Halimah di rak atas. Dapur, ia menambahkan garam berlebihan ke dalam masakan, lalu menumpahkan kecap di tempat tidur Halimah. Saat wanita itu keluar menjemur baju. Saat Halimah kembali dan menemukan tempat tidurnya kotor, ia hanya diam. Ia bersihkan pelen-pelen, tak memanggil siapa-siapa. Malam harinya, kamar mandi menjadi saksi. Syifa diam-diam menyiramkan sabun cair ke lantai kamar mandi, mencampurnya dengan sedikit air panas. Ia tahu Halimah selalu salat tahajud malam. Dan benar, suara jatuh terdengar menjelang subuh. Syifa membuka sedikit pintu kamarnya dan melihat Halimah terduduk lemas di lantai, menahan sakit di siku. Tapi tak ada teriakan, tak ada marah. Halimah bangkit perlahan, lalu kembali ke kamar sambil menahan napas. Syifa menutup pintu kamar. Wajahnya pucat, tapi tak ada niat meminta maaf. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kuku-kukunya yang gemetar. Ia tak mengerti kenapa ia melakukan semua itu. Ia hanya ingin Halimah pergi, tapi wanita itu tak kunjung pergi. Pagi berikutnya, Halimah memasak. Seperti
Biasa, tangan kirinya dibalut perban tipis. Ia menyapa Syifa, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Syifa melihat matanya sembab. Ada garis-garis luka kecil di tangannya. Namun tak ada satu keluhan pun keluar dari bibirnya. Semua tetap berjalan seperti biasa. Kenapa? Kamu nggak marah? Tanya Syifa. Tiba-tiba, saat makan malam, Halimah menatapnya. Karena kamu masih anakku, aku tahu kamu terluka. Ibu tidak marah. Aku bukan anakmu. Jawab Syifa cepat, datar, tapi matanya berkaca. Ia berdiri, meninggalkan meja makan tanpa menyentuh nasi. Di kamar, Syifa tak bisa tidur. Suara azan Isya dari masjid jauh terdengar. Disusul gerimis tipis di luar jendela. Ia menggenggam bantal erat-erat. Dadanya sesak, tapi mulutnya terkunci. Ia tak tahu perasaan macam apa ini. Marah, iya. Jijik, iya. Tapi juga ada rasa aneh tiap melihat Halimah yang diam, menerima, dan tetap tersenyum lembut. Ada bagian dari dirinya yang ingin melemparkan semua rasa benci itu, tapi selalu kalah dengan gengsi. Ia ingin memeluk seseorang, tapi tak tahu siapa. Ia ingin ayahnya pulang, tapi tak berani minta. Malam semakin dalam, angin menembus celah-celah kaca. Di ruang bawah, Halimah kembali tidur di lantai, tanpa suara. Tak ada selimut, hanya sarung tipis dan mukena yang masih basah dari salat malam. Syifa bangun, berjalan ke jendela, menatap halaman belakang. Apa dia nggak capek? Bisiknya pelan. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, langkah kakinya tertahan. Dadanya kembali sesak. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutup wajahnya. Ada suara halus di luar kamar, seperti seseorang menyapu pelan. Atau mungkin hanya angin, tapi hati Syifa tak bisa diam. Malam itu, Syifa masih berbaring di tempat tidurnya. Selimut menutup setengah wajahnya. Aroma masakan yang menguap dari dapur tak menarik selera. Sejak sore, tak ada suara Halimah lagi dari bawah. Hanya suara air keran dan denting piring sesekali. Pikirannya berkecamuk, tak tenang. Ia tidak nyaman, tapi juga tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan Halimah yang diam dan tak pernah marah terus hadir, seakan mengganggu dengan kesabarannya. Keesokan paginya, suara mesin mobil di luar membuat Syifa segera bangun. Ia melihat ke jendela dan menemukan Pak Yasir turun dari mobil sambil membawa tas kecil. Ayahnya pulang, tapi tak ada antusiasme dalam dirinya. Hanya detak jantung yang tak teratur dan sebuah dorongan untuk segera turun ke bawah. Di tangga, langkahnya pelan tapi mantap. Ia ingin melihat apakah ayahnya datang untuk dirinya atau hanya sekadar lewat. Pak Yasir sedang berbincang dengan Halimah di meja makan. Syifa berdiri diam di balik tembok, memperhatikan. Halimah tampak lelah, wajahnya pucat, tapi tetap menyuguhkan teh manis. Lengan kirinya dibalut kain bersih. Syifa tak tahu kapan itu terjadi. Ia memperhatikan jemari Halimah yang menggigil sedikit saat memegang cangkir. Nanti sore, saya harus berangkat lagi, Lim, ucap Pak Yasir sambil menyeruput teh. Syifa memejamkan mata, napasnya mengeras. Ia melangkah masuk, membuat keduanya menoleh. Syifa, sapa Pak Yasir. Sini, duduk, temani bapak sebentar. Syifa duduk di ujung kursi. Menjauh, ia menunduk, tak menatap siapa-siapa. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya Pak Yasir. Syifa tak menjawab. Halimah menyuapkan beberapa sendok makanan ke piringnya. Mencoba tersenyum. Tangan kanannya tampak merah dan kasar, kulitnya mulai mengelupas. Apa itu? Tanya Pak Yasir, menunjuk tangan Halimah. Ah, cuma luka kecil, Pak. Jawab Halimah cepat, tersenyum canggung. Tadi kena air panas waktu masak. Syifa menatap tajam. Ia ingat betul cairan sabun dan pemutih yang ia campur dan taruh dekat kompor pagi itu. Ia tak mengira Halimah benar-benar menyentuhnya. Syifa, kamu sudah sarapan? Belum, jawabnya pendek. Kenapa? Tanya Pak Yasir. Karena dia yang masak, jawab Syifa tajam, membuat Pak Yasir menghela napas panjang. Sampai, kapan kamu begini? Halimah itu istri bapak. Dia juga ibumu sekarang. Dia bukan ibuku, ucap Syifa pelan tapi tegas. Matanya tak bergeser dari meja. Dan dia gak akan pernah bisa jadi. Pak Yasir ingin berkata sesuatu, tapi hanya menatap Halimah yang tersenyum kaku, lalu berdiri dan masuk ke dapur. Syifa menatap ayahnya. Kapan ayah pergi lagi? Sore. Syifa tertawa pendek. Tentu saja.
Pak Yasir menahan emosi. "Jangan kasar pada ibumu, Syifa. Dia tidak pernah menyakitimu." Tapi, kalimat itu yang menyakitinya. Ia berdiri, meninggalkan meja tanpa menoleh. Siang itu, Halimah membersihkan kamar. Ia menemukan jilbabnya tak ada di gantungan. Dicari kemana-mana, tak ketemu. Ia tak menyangka jilbabnya sudah dilempar Syifa ke ember cucian yang penuh sabun pekat. Disembunyikan di sudut belakang rumah. Halimah hanya mengganti dengan kerudung tipis seadanya. Ia tidak marah, tapi napasnya mulai pendek. Tubuhnya makin lemas, tangannya melepuh, memerah, dan kulitnya mulai menipis. Sore menjelang Pak Yasir pamit. Halimah ikut mengantar sampai pintu. Syifa mengintip dari atas. Ia melihat Pak Yasir mencium kening Halimah, lalu masuk ke mobil. Halimah berdiri lama di depan pintu, seperti menunggu seseorang kembali. Tapi yang tinggal hanya sunyi. Malam itu, Halimah mengetuk kamar Syifa. Tidak ada suara dari dalam. Ia membawa 1 gelas susu hangat. Ia letakkan di meja dekat pintu, lalu kembali hendak turun. Namun, pintu terbuka perlahan. Syifa berdiri di ambang, mengenakan kaos tidur dan celana pendek. Rambutnya berantakan. Mata Halimah menatapnya dengan ragu, tapi mencoba tersenyum. "Ada apa?" tanya Syifa singkat. "Ibu cuma mau bilang, semoga kamu bisa tidur nyenyak malam ini." Syifa mendekat, lalu tiba-tiba menampar tangan Halimah yang hendak mengelus rambutnya. "Jangan sentuh aku!" serunya. "Berapa lama lagi kamu di sini? Apa kamu nggak tahu kamu nggak diinginkan?" Halimah diam, tangannya masih bergetar. Ia tak berkata apa-apa, hanya melangkah mundur pelan, lalu turun ke bawah. Di kamar, Syifa menutup pintu. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena ia sendiri tak tahu perasaan macam apa yang terus menyelubunginya. Ketika tangan Halimah nyaris menyentuh rambutnya, ada hawa yang hangat. Tapi itu justru membuatnya marah. Ia merasa tersentuh di bagian yang paling rapuh, dan ia tak suka itu. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut. Jendela terbuka sedikit. Angin malam masuk menyusup, tapi dadanya terasa panas. Di luar, Halimah kembali tidur di lantai ruang tamu, masih dengan tangan yang mulai melepuh, masih dengan bantal kecil dan selimut tipis yang makin lembab. Suara angin menggoyang daun pintu. Lampu dapur berkedip sekali, lalu mati. Syifa tetap tak bisa tidur. Dadanya penuh. Tangannya mencengkeram selimut erat, tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia hanya diam, mematung, menatap gelas susu di meja. Dan ada suara halus dari bawah. "Langka, Pelan di Yuben." Atau mungkin hanya bayangan pikirannya sendiri yang mulai tak tenang. Susu hangat itu masih utuh di meja sejak malam lalu. Tak tersentuh, tak berpindah. Syifa hanya menatapnya dari atas ranjang sejak pagi. Seolah benda itu membawa racun. Meski dalam hatinya, ia tahu, isi gelas itu bukan apa-apa. Tapi ia benci ketulusan yang tak ia minta. Ia benci senyum Halimah yang terus hadir, bahkan setelah ditolak, diusir, dilukai. Dan lebih dari itu, Syifa benci dirinya sendiri yang tak mampu menumbangkan wanita itu dengan cara apapun. Di lantai bawah, Halimah kembali batuk. Suaranya serak, kering, disusul langkah pelan menuju dapur. Pagi, masih dingin. Uap nasi dari magic jar belum keluar sempurna. Tapi Halimah tetap mempersiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya yang melepuh, dibalut kain tipis, tapi ia tak mengeluh. Daster lusuh yang ia kenakan melekat pada tubuhnya, membentuk siluet samar saat terkena cahaya dapur. Kulit lehernya yang sedikit terbuka tampak berkeringat, mengkilap dalam pencahayaan lampu redup. Meski lelah, tubuhnya masih tampak kuat, dan itu membuat Syifa makin muak. Pagi itu Syifa turun, membawa selembar baju sekolah yang ia tahu akan disetrika. Halimah, di saku bajunya, ia sembunyikan pecahan kaca kecil. Ia menyelipkannya ke dalam ember cucian yang sudah penuh busa. Ia tahu Halimah selalu mencuci dengan tangan. Lalu ia pergi, pura-pura kembali ke kamar, sambil menguap, seolah tak ada beban di dalam dada. Tak lama kemudian, terdengar bunyi pelan seperti ember tergeser, disusul helaan napas tertahan. Syifa tahu, potongan kaca itu sudah menemukan kulitnya. Tapi seperti biasa, Halimah tidak berteriak. Ia hanya duduk di pojok dapur, menahan perih. Darah menetes dari sela jari, tapi tak ada keluhan keluar. Saat makan siang, Syifa mencampur sambal di dapur dengan garam dan cabai rawit lebih banyak dari biasanya. Ia tahu, Halimah akan menyuap makanan itu tanpa curiga. Dan benar, saat makan, Halimah menutup mulutnya,
menahan rasa yang terlalu pedas. Wajahnya memerah. Ia berdiri dan menuju kamar mandi. Syifa hanya memperhatikan dari sudut ruang makan, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dan ketika suara muntah terdengar samar dari kamar mandi, bibirnya tersenyum kecil. Pak Yasir sempat menelpon malam itu. Halimah bicara singkat, mengabari bahwa rumah baik-baik saja. Ia tak pernah menceritakan apapun, tak pernah menyebut luka, tak pernah menyampaikan rasa. Ia hanya mengulang kata yang sama, semua baik pak. Lalu setelah telepon ditutup, tapi pelan, nyaris tanpa suara, seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit tubuh. Syifa mendengarnya dari balik tembok. Dan anehnya, malam itu, ia tak tidur dengan tenang tengah malam. Saat listrik padam karena hujan deras, Syifa turun dan menemukan Halimah sedang menyalakan lilin di dapur. Dalam bayangan redup cahaya, tubuh Halimah yang hanya berbalut daster tipis terlihat jelas. Punggungnya lembut, kulitnya basah oleh keringat. Syifa terdiam sejenak, memandang dari ujung tangga. Ia tak tahu kenapa perasaannya berkecamuk, antara benci, risih, tapi juga ada desir aneh yang mengganggu pikirannya. Setelah Halimah masuk ke dalam dapur untuk mengambil air, Syifa cepat-cepat mengunci pintunya dari luar. Suara kunci berbunyi pelan, lalu ia naik kembali ke kamar. Dari balik pintu kamar, ia bisa mendengar Halimah mencoba membuka pintu. Mengetuk pelan, lalu duduk di lantai sambil menunggu. Tidak ada bentakan, tidak ada panggilan, hanya keheningan panjang selama berjam-jam. Subuh menjelang, listrik menyala kembali. Syifa turun perlahan, membuka pintu dapur. Halimah tertidur dalam posisi duduk di pojok, dengan kepala bersandar pada rak piring. Ia tampak menggigil, pipinya basah oleh keringat dingin, tangannya kaku memeluk lutut. Syifa hanya memandangi tubuh itu. Tubuh yang tak pernah melawan, tak pernah membela diri. Ia ingin marah, ingin membentak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya menatap dalam diam. Ada rasa yang menggantung di dada, seperti beban yang tak bisa didorong keluar. Tapi terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Di malam-malam berikutnya, batuk Halimah makin parah. Tubuhnya mulai kurus, tapi ia tetap menyiapkan makan, membersihkan rumah, dan bahkan masih sempat menjahit baju Syifa yang robek. Tangannya bergetar tiap kali memasukkan benang ke jarum. Matanya kadang buram oleh air mata, tapi bukan karena sedih, melainkan karena tubuhnya semakin lemah. Dalam salat malamnya, Halimah berdoa dalam isakan. Doa itu tak pernah ia lafalkan keras-keras, tapi suaranya cukup untuk sampai ke telinga Syifa yang pura-pura tidur di lantai atas. Kalimat-kalimat lirih itu menembus dinding dan menusuk dada Syifa perlahan. Ya Allah, jangan hukum dia, jangan biarkan dia jauh dari cahayamu. Ampuni dia, beri dia hati yang lembut. Syifa menggigit bibirnya sendiri, menahan sesuatu yang entah apa namanya. Ia merasa kalah, tapi juga merasa menang. Ia tak tahu perasaan itu milik siapa. Yang pasti, malam itu, ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, dan menangis tanpa suara. Namun saat fajar mulai menyingsing, dan suara batuk Halimah masih terdengar dari dapur, Syifa kembali dingin. Ia turun, melihat secangkir teh hangat yang disiapkan Halimah seperti biasa. Tanpa sepatah kata, ia buang teh itu ke wastafel, lalu berjalan pergi. Tapi kali ini, langkah kakinya lebih berat dari sebelumnya. Pagi itu, secangkir teh manis yang biasanya selalu ada di meja Syifa tidak ditemukan di tempatnya. Halimah tak terlihat di dapur, tidak di halaman, tidak juga di ruang tengah. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Syifa turun dengan wajah datar, namun diam-diam matanya mencari. Matanya sempat menoleh ke arah kamar belakang yang biasanya digunakan Halimah, tapi ia menahan diri untuk tidak memeriksa. Ia melangkah ke dapur dan menemukan panci masih kosong. Tidak ada aroma masakan, tak ada bunyi air mengalir. Hanya lamp dingin dan sisa debu yang belum tersapu. Di tengah keheningan itu, suara batuk keras terdengar dari arah belakang. Syifa menoleh, lalu membuka pintu kamar Halimah dengan cepat. Halimah terduduk di lantai, tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya pucat dan bibirnya pecah. Kedua tangannya gemetar saat mencoba berdiri. Apa kamu mau cari perhatian? Sekarang pura-pura sakit. Suara Syifa datar, tajam. Halimah hanya menunduk, nafasnya terengah. Ia mencoba tersenyum, tapi yang terlihat hanya wajah lelah yang sudah hampir tak bisa menopang dirinya sendiri. Sorenya, Pak Yasir pulang dan menemukan Halimah terbaring lemah di atas kasur tipisnya. Ia langsung panik,
Dibopongnya istri itu ke klinik terdekat. Dokter hanya berkata ada infeksi, tapi tak ditemukan gejala klinis yang jelas. Tidak ada demam khas, tidak ada virus, hanya kulit melepuh seperti luka bakar, dan tubuh yang kekurangan cairan. Pak Yasir bingung. Ia membelikan obat, lalu membawa Halimah pulang dengan wajah cemas. "Kamu harus banyak istirahat, jangan terlalu dipaksa," ucap Pak Yasir saat menyelimuti Halimah malam itu. "Iya Pak," jawab Halimah pelan. "Tapi tolong lihat Syifa lebih dekat, dia butuh ayahnya." Pak Yasir menoleh. "Syifa baik-baik saja, dia cuma keras kepala sedikit." "Tidak Pak, saya rasa sudahlah," potong Pak Yasir sambil menarik napas panjang. "Nanti saya bicarakan lagi." Malam itu, Syifa mendengar percakapan itu dari balik dinding. Ia menggigit bibirnya. Perasaan aneh merambat ke dada. Ia tak suka saat Halimah menyebut namanya. Tapi entah kenapa, kali ini ia tidak marah. Ia justru merasa diganggu. Keesokan harinya, Halimah berusaha memasak. Tangan kirinya dibalut kain tebal. Tapi ia tetap berdiri, memotong bahan masakan dengan susah payah. Syifa datang dengan termos air panas, berpura-pura hendak menyeduh teh. Saat lewat di belakang Halimah, ia menjatuhkan termos itu dengan sengaja. Air panas muncrat ke tangan Halimah yang sudah terluka. "Ya Allah!" teriak Halimah sambil menjatuhkan sendok. Ia terduduk sambil memegang tangannya yang kini memerah. Syifa mendekat cepat. Maaf, aku nggak sengaja," ujarnya. Pura-pura panik. Halimah tak menjawab. Air matanya keluar, tapi ia berusaha bangkit sambil menahan nyeri. Pak Yasir sedang ke masjid, tak ada yang menyaksikan kejadian itu. Syifa menatap tangan Halimah, tapi justru dari sanalah wajah Halimah tampak lebih manusia, tak lagi sempurna, tak lagi sabar. Ia gemetar, lemas, tak berdaya, dan itu memberi kepuasan aneh di dalam hati Syifa. Malamnya, Halimah demam tinggi. Ia Menji Goldi, kamarnya, selimutnya tipis, tubuhnya keringatan, tapi suara salat tetap terdengar lirih dari mulutnya. Doa-doanya putus-putus, namun tetap menyebut nama Syifa di sela-sela napasnya yang berat. Syifa duduk di kamarnya, mendengarkan dari balik tembok. Kepalanya bersandar di dinding, telinganya menempel, mencoba menangkap setiap kata. "Ya Allah, jangan balas dia, jangan biarkan Syifa hilang," gumam Halimah. Dan di saat itu juga, dada Syifa terasa sesak. Ia menggenggam selimutnya erat-erat, lalu menutup wajahnya dengan bantal. Tapi matanya basah. Ia menangis pelan. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Ia membenci kelemahan itu, tapi lebih membenci kelembutan Halimah yang tak kunjung habis. Ia ingin Halimah pergi, tapi kenapa hatinya mulai kehilangan kekuatan untuk mengusirnya? Pak Yasir masuk ke kamar Halimah beberapa saat kemudian. Ia membawakan air putih dan kompres. Syifa mengintip dari celah pintu. "Biar saya saja yang rawat kamu malam ini," kata ayahnya. "Kamu butuh istirahat." "Iya Pak," bisik Halimah. Syifa menarik pintunya kembali. Tapi dalam diam, peratnya muil, ada rasa marah, iri, dan sedih yang bercampur dalam tubuhnya. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihat Halimah sakit atau melihat ayahnya merawat Halimah seperti dulu merawat ibunya yang telah tiada. Malam semakin larut, angin berdesir dari sela-sela jendela, tapi hati Syifa tak pernah terasa lebih panas dari malam itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik dalam hati, "Apa aku jahat?" Tapi bisikan itu langsung ia bunuh sendiri. Malam itu udara terasa lebih kering dari biasanya. Angin malam yang biasanya menyelusup lembut ke dalam kamar, justru membawa bau obat yang tertinggal dari kain kompres di kamar Halimah. Dari kamarnya, Syifa mendengar batuk pelan yang tersendat-sendat. Batuk itu tak lagi terdengar seperti manusia yang ingin sembuh, melainkan tubuh yang menyerah sedikit demi sedikit. Suara itu mengingatkannya pada malam-malam sebelumnya, saat Halimah tetap memaksakan diri berdiri meski tubuhnya gemetar, saat ia tetap memasak meski jemarinya kaku. Syifa duduk di pinggir ranjangnya, mendekap lutut. Di luar, suara batuk makin berat, disusul dentingan yang nyaring. Sesuatu jatuh. Syifa berdiri pelan, membuka pintu. Di ujung lorong sempit itu, tepat di depan kamar mandi, Halimah tergeletak. Mukena masih menutupi sebagian tubuhnya, dan di sisi kirinya, mushaf kecil terbuka. Sebagian halamannya terciprat darah segar. Syifa mematung,
Kakinya kaku, dadanya sesak, tapi ia tidak melangkah, tidak berteriak, hanya berdiri diam, menatap tubuh yang menggigil di lantai dingin. Mata Halimah setengah terbuka, seolah masih berusaha mencari seseorang, entah siapa. Halimah, suara kecil itu hanya terdengar di dalam kepala Syifa sendiri, tapi bibirnya tetap terkunci. Halimah mengangkat sedikit tangannya, seperti ingin meraih sesuatu, atau mungkin seseorang. Tapi tak ada yang mendekat. Syifa melangkah mundur perlahan, lalu kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu tanpa suara. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di balik kelopak matanya, bayangan tubuh Halimah terus muncul. Tapi, ia tetap diam, tetap membungkam perasaan yang sejak lama ia simpan. Seolah keheningan malam akan menelan semuanya. Pagi datang pelan. Cahaya matahari menembus tirai jendela. Aroma masakan tidak tercium. Suara sapu tak terdengar. Rumah benar-benar hening. Pak Yasir pulang membawa oleh-oleh kecil. Ia memanggil Halimah, tapi tak ada jawaban. Ia mendekati kamar belakang, lalu terdengar teriakan. Syifa turun pelan dari tangga, menemukan ayahnya duduk di lantai, sambil mengguncang tubuh Halimah yang tak bergerak. Di pelukonnya, mushaf kecil masih tergenggam. Wajah Halimah tampak damai, tapi pucat dan kaku. Bibirnya retak, matanya tertutup sepenuhnya kali ini. Astagfirullah. Pak Yasir meratap. Kenapa kamu nggak bilang separah ini? Kenapa kamu diam saja? Ia memeluk tubuh istrinya erat-erat, sementara Syifa berdiri di belakangnya, mematung. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi tangannya menggenggam keras ujung bajunya. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tidur di lantai. Semalam, bisiknya pelan. Aku lihat, tapi suaranya habis. Halimah dikafani sederhana, tak ada keluarga yang datang. Semua jauh, tak bisa pulang, maka ia dimakamkan di pekarangan belakang, di bawah pohon mangga kecil yang dulu ditanam bersama Pak Yasir setelah menikah. Hanya ada Pak Yasir, Syifa, dan 2 orang tetangga yang membantu menggali tanah. Prosesi berlangsung cepat. Tak ada yasinan, tak ada pelayat. Syifa berdiri jauh dari liang lahat. Ia menatap tubuh Halimah yang pelen-pelen ditimbun tanah. Tapi saat suara sekop terakhir menghantam tanah basah, dadanya berdenyut keras. Ada sesuatu yang menekan dari dalam. Malam itu rumah lebih sepi dari biasanya. Pak Yasir sudah tertidur di kamarnya, letih dan diliputi rasa bersalah. Sementara Syifa masih terjaga di kamarnya yang gelap. Jendela terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Tiba-tiba terdengar suara tangis lirih, samar, lembut, seperti seseorang yang menahan sakit tapi tak bisa berteriak. Syifa duduk, menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah dinding samping kamarnya, tepat di sisi yang menghadap ke kuburan kecil itu. Ia berdiri perlahan, mendekati dinding, menempelkan telinga. Tangisan itu terdengar lebih jelas. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Ia melangkah mundur, lalu terduduk di lantai, memeluk lutut. Jantungnya berdetak keras. Tangisan itu terus terdengar, kadang seperti isak, kadang seperti doa yang putus di tengah jalan. Syifa menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Ia rebah di lantai, meringkuk. Dan malam itu, ia tidak tidur, dan suara itu tidak berhenti. Tangisan itu kembali terdengar, lirih, menyayat, dan semakin nyata. Sejak Halimah dikuburkan di pekarangan belakang rumah, malam-malam Syifa tak pernah benar-benar tenang. Ia sudah mencoba menutup telinga dengan bantal, selimut, bahkan memutar ayat-ayat suci dari ponselnya. Tapi suara itu tetap menyusup. Kadang terdengar seperti isakan tertahan, kadang menyerupai doa yang tak selesai. Suara yang tak keluar dari mulut manusia, tapi menancap langsung ke dalam dada. Ia meringkuk di ranjang. Tubuhnya dingin, meski tidak ada angin. Setiap detik terasa seperti siksaan. Kepalanya berat, tapi matanya tak bisa terpejam. Memeluk lutut, sesekali menatap tembok kamar yang perlahan terasa makin dekat, makin menyesakkan. Dinding itu seolah menyimpan napas yang tertahan. Pagi menjelang dengan berat. Saat Pak Yasir mengetuk pintu dan memanggilnya, suara Syifa serak dan pelan. "Iya, Ayah." Wajahnya pucat, mata sembab. Ia duduk di meja makan tanpa menyentuh makanan. Pak Yasir memperhatikan, lalu bertanya,
kamu sakit. Syifa menggeleng, tapi tangannya yang menggaruk pelan bagian leher dan lengan tak luput dari pandangan. Kulitnya mulai merah mengkiul bintik-bintik kecil yang makin gatal setiap kali malam datang. Ia sempat berpikir itu alergi, tapi tak pernah separah ini. Dan dokter yang ia datangi 2 hari lalu hanya berkata, kelelahan, mungkin stres, tidak ada obat yang manjur, tidak ada sebab yang jelas. Pak Yasir beberapa kali menoleh ke arah kamar belakang. Ia mengaku, ia pun sempat mendengar suara aneh di malam hari. Seperti tangis, seperti bisikan, tapi ia selalu menyalahkan pikirannya sendiri. Mungkin ayah terlalu capek, katanya. Tapi Syifa tahu, suara itu nyata. Ia bukan satu-satunya yang mendengar. Hari-hari berjalan lambat. Di siang hari, Syifa mencoba tidur, tapi tubuhnya selalu gelisah. Matanya sering terbuka tiba-tiba, seolah seseorang mengawasinya. Dan malam hari, selalu datang dengan siksaan yang sama. Suatu malam, suara tangis itu berubah. Tidak lagi lirih, tapi mulai seperti rintihan. Penuh perih, menyusup dari balik tembok. Samping ranjangnya, Syifa menggigil. Ia duduk dan memandangi dinding. Lama, hingga akhirnya, ia beranikan diri menempelkan telinga. Syifa, lirih sekali. Tapi ia yakin, itu namanya. Ia terpental mundur, jatuh dari ranjang. Dadanya naik turun cepat. Matanya menatap ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Tapi ruangan itu, teknologi sama, udara lebih dingin, lebih sempit. Dan dinding, itu terasa seperti bergerak perlahan. Menekan jiwanya yang mulai rapuh, ia mengambil wudhu. Tapi saat mengusap wajahnya dengan air, pantulan di cermin membuatnya terdiam. Di belakangnya, sesosok tubuh berdiri di lorong. Diam, tidak berkata apa-apa. Tapi Syifa mengenal sosok itu. Jilbab putihnya, tubuh ringkihnya, dan tatapan yang tidak penuh amarah, justru hampa dan kosong. Halimah. Syifa membalikkan badan dengan cepat. Tapi lorong kosong, tidak ada siapa-siapa. Napasnya tersengal. Ia kembali ke kamar. Tangannya kini gatal makin parah. Dan bekas garukan mulai membekas di kulit. Tapi rasa bersalah jauh lebih menyakitkan. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya. Ia tahu semua ini bukan sekadar mimpi, bukan halusinasi. Ada sesuatu yang tak selesai. Sesuatu yang tertahan. Dan suara itu hanya datang padanya. Ia mulai takut tidur. Tapi di balik ketakutannya, ada perasaan yang lebih menyesakkan. Malu. Ia ingin bicara, ingin mengaku. Tapi pada siapa? Pada ayahnya? Apa ia akan percaya? Setiap kali ia membuka mulut, lidahnya seperti mengeras. Ia ingin menangis, tapi air mata hanya bertahan di kelopak. Ia ingin minta maaf, tapi tak tahu bagaimana. Bahkan, untuk menyebut nama Halimah saja, dadanya nyeri. Dini hari, suara itu datang lagi, tapi kali ini, di sela-sela tangis yang samar, terdengar bisikan, "Kenapa kamu biarkan aku sendiri?" Syifa menjerit, tapi tak keluar suara. Tenggorokannya seperti terkunci. Ia bangun, lari ke sudut kamar, memeluk dirinya sendiri sambil menangis pelan. Tangannya memegang dinding. Tapi dari sana, dinginnya terasa lain. Seperti ada sesuatu yang hidup di baliknya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut untuk tetap tinggal di kamarnya sendiri. Syifa masih duduk di lantai kamar saat Fajar datang tanpa salam. Matanya sembab, punggungnya gatal dan perih, namun tubuhnya tak sanggup bergerak. Tangis Halimah yang semalam terdengar, begitu dekat masih menggantung di telinga. Ia belum tidur, dan kini nyeri itu datang bukan hanya dari dalam dada, tapi juga dari kulitnya sendiri. Ia berdiri perlahan, melangkah ke cermin. Saat mengangkat ujung kausnya, matanya membelalak. Di punggungnya, kulit tampak melepuh, merah, mengelupas, dan tampak seperti bekas terbakar. Syifa terdiam, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Perihnya menusuk langsung ke kepala, napasnya pendek, dada sesak. Sekilas, luka itu begitu mirip dengan yang pernah ia lihat di tangan Halimah dulu. Saat air panas menyentuh kulitnya, saat ia diam dan berpura-pura menyesal, ia tak bisa menyembunyikannya lebih lama. Saat Pak Yasir mengetuk pintu kamar dan memaksanya keluar karena melihat kondisi Syifa makin lemah, akhirnya semua terbuka. Pria itu terkejut saat melihat kondisi punggung putrinya. Ia segera membawa Syifa ke dokter, tapi hasilnya nihil. Dokter hanya berkata itu infeksi langka, kemungkinan karena stres. Tak ada diagnosis pasti. Obat hanya meredakan sebentar, lalu nyeri datang lagi.
lebih tajam, lebih dalam. Pak Yasir mulai gelisah. Ia menatap Syifa dengan campuran cemas dan kebingungan. Dan untuk pertama kalinya, Syifa tak bisa lagi melawan tatapan itu. "I tahu, ini bukan luka biasa." Sore itu, tanpa banyak bicara, Pak Yasir menggandeng tangan Syifa dan membawanya ke rumah Kiai Zubair. Rumah sederhana yang tenang di pinggir kota, penuh harum kayu bakar dan lembaran kitab tua. Kiai menyambut mereka dengan sabar. Matanya jernih, suaranya lembut, tapi tatapannya langsung menembus Syifa saat melihat wajahnya. "Ada yang kamu simpan, Nak?" tanya Kiai Zubair pelan. Syifa diam, tapi matanya mulai basah. Kata-kata menggumpal di tenggorokan. Tubuhnya bergetar. Pak Yasir memegangi bahunya. "Ngaku, Syifa," ucap ayahnya lembut tapi tegas. "Kalau memang ada," tangis Syifa pecah. Dadanya bergetar hebat. Ia menunduk, menggenggam ujung lengan bajunya sambil berkata pelan, "Patah-patah, aku yang campur sabun itu, ya, aku yang buang jilbabnya, yang siram termos ke tangannya, yang kunci dia di dapur waktu mati lampu." Pak Yasir terpaku, matanya membesar, tangannya perlahan melepas bahu putrinya. Syifa terus bicara, seperti membuka banjir yang selama ini ditahan paksa. "Aku doa yang buruk buat dia, tiap malam. Aku minta Allah ambil dia. Aku benci dia. Karena ayah cuma perhatian sama dia." Pak Yasir tak menjawab, matanya memerah. Sementara Kiai Zubair hanya menunduk lama, lalu berkata pelan, "Ibumu tak pernah membalasmu. Ia bahkan tidak pernah mengadu tentangmu pada siapapun." Syifa mengangkat wajahnya, matanya penuh tanya dan air mata. Tapi Allah mencatat semua doa yang tertolak, semua luka yang disimpan, semua tangis yang ditelan diam-diam, kembali kepada yang mengirimkannya. Kalimat itu menusuk tajam ke dada Syifa. Ia jatuh terduduk, tangannya menekan perutnya yang nyeri, dadanya panas, seolah tubuhnya ikut terbakar oleh kalimat yang sederhana tapi mengerikan itu. Ia menangis keras, suaranya serak, putus-putus. Pak Yasir menunduk, wajahnya tertunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Tak pernah ia bayangkan, anak yang ia kira butuh waktu untuk sembuh, justru memendam luka paling dalam, dan mewariskan luka baru yang lebih besar. Malam itu, mereka pulang dalam diam. Di kamar, Syifa tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil, punggungnya seperti ditusuk-tusuk. Saat ia memejamkan mata, suara Halimah kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih jelas. "Syifa," ia membuka mata cepat. Jantungnya berdegup keras. Ia duduk, mencari suara itu. "Syifa." Suara itu datang dari balik dinding. "Kenapa kamu?" "Diam saja." Tubuh Syifa membeku. Suara itu tak seperti kemarin. Bukan tangisan samar, bukan lirih. Suara itu nyata, dekat, dan menyebut namanya. Bukan dengan marah, tapi dengan nada yang mengiris. Suara itu memanggil namanya terus, pelan, tapi tak putus. Sejak malam sebelumnya, setelah Syifa mengaku segalanya di depan Kiai Zubair, suara Halimah tak lagi sekadar isak atau bisikan samar. Kini, ia menyebut Syifa seperti sedang mengetuk dari balik ruang yang tak bisa disentuh. Tubuh Syifa melemah, punggungnya terus nyeri, kulitnya semakin rusak. Tapi yang paling menyiksa bukan luka fisik, melainkan rasa bersalah yang kini mengerogoti dirinya tanpa henti. Dan malam ini, saat ia menatap cermin dalam kamar mandi, wajahnya tampak berbeda, biru pucat, nyaris seperti kehilangan warna. Bibirnya membiru, seperti kehabisan udara. Napasnya tercekik. Ia menyentuh pipinya, lehernya, tapi tidak terasa hangat. Tubuhnya dingin. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tak satu pun suara keluar. Tangannya menggenggam sisi wastafel, tapi tak ada yang bisa ditahan selain rasa takut yang menggulung tanpa bentuk. Dan di cermin itu, seolah ada bayangan Halimah berdiri di belakangnya, diam, menatap Pak Yasir yang mendengar suara benda jatuh segera menghampiri. Ia menemukan Syifa tergeletak di lantai kamar mandi, tubuh menggigil hebat. Tanpa banyak tanya, ia memeluk putrinya, menuntunnya ke kamar, dan langsung mengambil mushaf. Suaranya bergetar saat mulai melantunkan ayat demi ayat. Syifa hanya bisa menatap lenggit-lenggit, air matanya jatuh satu-satu, tapi tak ada suara dari mulutnya. Lidahnya kaku, bibirnya tak bergerak. Ia mencoba menyebut satu kata maaf, tapi tak sanggup. Tubuhnya seperti terkunci oleh rasa yang tak selesai. Esoknya,
Pak Yasir mengambil keputusan. Ia membawa Syifa ikut serta memindahkan makam Halimah ke pemakaman umum yang lebih layak. Bukan karena ingin menghilangkan jejak, tapi karena ia sadar, membiarkan jasad wanita sabar itu terbaring sendirian di pekarangan rumah adalah bentuk kesalahan lain yang tak pernah disadari. Pagi itu langit mendung, tanah masih lembab sisa hujan semalam. Lubang makam digali perlahan oleh petugas. Sementara Syifa berdiri dengan wajah tertunduk. Saat kain kafan Halimah diangkat kembali dan dipindahkan dengan hati-hati ke peti kecil untuk dibawa ke lokasi baru, tangis Syifa pecah. Ia tak peduli siapa yang menonton. Ia berlutut di pinggir lubang, menciumi tanah yang basah, menggenggam rumput yang tumbuh tak rata di atas pusara. "Ibu, maaf," suaranya pecah. Seperti anak kecil yang kehilangan ibunya di tengah keramaian. "Aku benci kamu, karena aku sayang ayah. Tapi aku benci diriku lebih dari itu." Pak Yasir hanya berdiri diam. Ia tak bisa menahan air mata. Tapi ia juga tak tahu bagaimana menenangkan anaknya yang kini seperti remuk oleh luka yang ia buat sendiri. Setelah semua proses selesai, tubuh Syifa makin lemah. Tapi suara itu tetap ada. Malamnya, suara Halimah muncul lagi. Kali ini tidak dari dinding kamar, tapi dari kamar mandi, dari dalam lemari, dari balik tirai jendela. Tidak lagi hanya berupa tangis, tapi seperti helaan napas yang panjang, menyerupai doa yang hilang di tengah kalimat. Syifa menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu justru bergema dari dalam dadanya. Ia duduk, memeluk lutut, meremas rambutnya sendiri. "Aku minta maaf, aku sudah bilang." Suaranya pelan, putus asa. Tapi suara Halimah tak menjawab. Ia hanya terus hadir, menyebut namanya, mengisi setiap jeda hening, dan membuat Syifa makin kehilangan arah. Pak Yasir tak banyak bicara. Ia mulai memahami bahwa luka Syifa tak akan sembuh dengan obat. Bukan tubuhnya yang sedang dihukum, tapi jiwanya yang tercekik oleh kenangan dan dosa yang belum benar-benar diikhlaskan. Di tengah malam, Syifa kembali menatap cermin. Wajahnya masih biru. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin, dan di belakangnya, pantulan Halimah berdiri lebih jelas dari sebelumnya. Pantulan Halimah di cermin itu dingin, tenang, tanpa suara, masih membekas jelas dalam mata Syifa. Setelah itu, ia tak bisa lagi berdiri tegak tanpa gemetar. Tubuhnya terus melemah, kulit di punggungnya makin mengelupas, bernanah dan menyebar ke pundak. Tangannya bergetar setiap kali menyentuh benda logam. Seolah ada panas yang keluar dari dalam kulitnya sendiri. Namun bukan nyeri itu yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa tak ada satupun kata maaf yang pernah benar-benar cukup. Suara Halimah masih ada, tapi tak lagi menangis, hanya lirih. Seperti doa yang tidak ditujukan untuk siapapun, seperti ucapan yang tak lagi ingin dimengerti. Malam demi malam, Syifa semakin sulit tidur, dan di kamar itu, dinding mulai berubah. Permukaannya retak, seperti ditarik dari dalam. Catnya mengelupas tanpa sebab. Suatu malam, bagian atas dinding bahkan terkelupas lebar, memperlihatkan bekas lembab seperti luka basah. Pak Yasir yang melihat itu hanya bisa berdiri terpaku. Ia menatap kamar anaknya seolah sedang menatap tubuh yang mulai mati dari dalam. Syifa lebih banyak diam kini. Ia tak lagi menangis dengan suara, hanya sesekali menghela napas pelan. Saat rasa perih datang tak tertahankan, ia menolak makan, dan lebih sering berbaring sambil memeluk selimut yang sudah kotor oleh darah kering dan nanah. Ia tak pernah mengeluh, seolah tubuhnya sudah kehilangan hak untuk menuntut. Suatu sore yang sepi, Pak Yasir menemukan secarik kertas di meja kecil di samping ranjang. Tulisan tangan Syifa goyah, nyaris tak terbaca, tapi jelas ditulis dengan sisa kekuatan terakhirnya. "Ayah, aku sudah tahu, ini bukan karena Halimah. Dia bahkan sudah memaafkanku dalam doa-doanya. Tapi tubuhku ini bukan dihukum olehnya. Azab ini datang dari aku sendiri, dari benci yang aku pelihara, dari doa-doa buruk yang kubisikkan, dari marah yang tak pernah kutahan. Aku ingin minta maaf, tapi aku tahu aku sudah terlambat." Tangannya menggenggam surat itu erat, matanya berkaca, mulutnya bergetar. Tapi ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya duduk di samping ranjang, mengusap kepala Syifa yang semakin dingin. Nafas putrinya tersengal, pendek dan pelan. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakit itu, tak ada pengobatan yang menyentuh.
Malam tiba. Angin masuk dari celah jendela yang terbuka separuh. Syifa menggigil, tapi tak meminta selimut. Ia hanya menatap langit-langit, lalu beralih pelan ke wajah ayahnya. Matanya nyaris tak bisa dibuka, tapi masih menyimpan bayangan masa lalu yang tak bisa dibatalkan. Ayah, suaranya pelan sekali, seperti uap yang menguap sebelum sempat diraba. Kenapa? Dia tetap mendoakanku? Dan air matanya jatuh. 1, lalu 2, lalu diam. Tak ada lagi tarikan napas. Tak ada lagi gerak di dadanya. Tangannya terkulai. Bibirnya membeku dalam bentuk yang tak sempat menjadi senyum atau sesal. Pak Yasir menunduk. Tangannya menyentuh wajah Syifa, memejamkan matanya dengan hati-hati. Tapi dadanya sendiri nyaris meledak menahan amarah, sedih, dan getir yang membaur menjadi satu. Dan malam itu, suara dari tembok berhenti. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi bisikan. Hanya sunyi panjang yang seolah menyerap seluruh udara di rumah itu. Tapi meski suara itu tak pernah terdengar lagi, luka di hati Pak Yasir dan bayangan Halimah yang tak sempat ia jaga sepenuh hati akan tinggal di sana selamanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Di balik setiap kisah, ada luka yang tak terlihat dan ada doa yang tak pernah terucap. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan hanya diam, bagikan. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini agar terus tumbuh bersama hati-hati yang sedang belajar pulih. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.